Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Pratiwi, mahasiswa PGSD Unit 2 semester 5, Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tunagrahita, tunanetra, tunadaksa, tunawicara, tunarungu, tunalaras, autistik, berbakat, dan hiperaktif. Adapun maksud dan tujuan saya menjelaskan yang sudah saya sebutkan tadi, saya ingin memenuhi tugas dari Ibu Rapita Aprilia SPD MPD dalam mata kuliah Pendidikan Inklusi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tunagrahita. Tunagrahita itu sendiri berarti keadaan keterbelakangan mental atau disebut dengan retardasi mental. Anak yang mengalami tunagrahita ini memiliki EQ di bawah rata-rata pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan anak dan intelektual anak terganggu, yang menyebabkan permasalahan-permasalahan ini timbul pada masa perkembangan anak. Nah, menurut Amin tahun 1995 pada pasal 15, anak tunagrahita ialah anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, mengalami hambatan tingkah laku, penyesuaian, dan terjadi pada masa perkembangan anak tersebut. Nah, selanjutnya menurut AMD yang dikutip dari Grisman Creek dan Gallagher pada tahun 1986 pasal 116, di mana tunagrahita ini ialah mengacu pada fungsi intelektual umum yang nyata di bawah rata-rata, bersamaan dengan kekurangannya dalam adaptasi tingkah laku yang berlangsung pada masa perkembangan anak. Nah, tunagrahita ini sering juga disebut dengan beberapa istilah. Yang pertama itu ialah lemah pikiran atau feeble-minded, yang kedua itu keterbelakangan mental atau mental retarded, yang ketiga itu ada bodoh, yang keempat itu ada pandir, yang kelima itu ada tolol, yang keenam itu ada oligofrenia, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tunanetra. Tunanetra itu sendiri menurut KBBI yang diambil dari edisi kelima 2016, berarti ialah orang-orang yang tidak dapat melihat ataupun buta. Yang kedua, tunanetra menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Tunanetra ini termasuk penyandang disabilitas sensorik, di mana penyandang disabilitas sensorik ini mengalami gangguan pada fungsi panca inderanya. Lalu menurut Pertuniti itu sendiri atau Persatuan Tunanetra Indonesia, tunanetra itu diartikan sebagai mereka yang buta total hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatannya tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya itu untuk membaca ukuran 12 pon dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata. Selanjutnya, Nakata pada tahun 2003 ia mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud dengan tunanetra itu ialah orang-orang yang memiliki penglihatan ketajaman antara 0,3 atau 60/200. Di sini Nakata juga menyebutkan bahwa tunanetra ialah orang yang mempunyai tingkat kelainan fungsi penglihatan yang lebih tinggi daripada yang lainnya, yaitu mereka orang-orang yang mengalami kesulitan secara signifikan untuk membaca tulisan meskipun memakai kacamata pembesar. Selanjutnya yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tunadaksa. Tunadaksa terdiri dari dua kata. Yang pertama tuna yang artinya kurang, yang kedua daksa yang artinya tubuh. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa tunadaksa berarti cacat tubuh. Menurut Sujihati Sumantri, tunadaksa ialah keadaan rusak ataupun
hambatan pada tulang, otot, sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau juga disebabkan oleh bawaan sejak lahir. Sedangkan menurut Achilles Smart, dia mengatakan bahwa tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik yang berhubungan dengan kehilangan anggota badan seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh. Menurut Samuel tahun 1986, ia mengemukakan pendapat tunadaksa ialah seorang anak yang mengalami cacat tubuh, tetapi kondisi fisiknya menjadi gangguan dalam kemampuan anak berpikir aktif, serta mengganggu dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tunadaksa ialah anak yang tidak mampu menjalankan anggota tubuh disebabkan karena anggota tubuhnya tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsinya dengan normal, atau sering disebut dengan cacat tubuh, disabilitas fisik, dan lain sebagainya. Faktor penyebab dari tunadaksa ini yang pertama itu ada prenatal, yaitu terjadi pada saat anak masih di dalam kandungan. Yang kedua ada faktor neonatal. Ini terjadi pada saat anak dilahirkan. Contohnya anak dilahirkan dalam keadaan susam atau pendarahan otak. Yang ketiga ada faktor postnatal, di mana faktor ini terjadi pada saat anak sudah dilahirkan. Contohnya saja anak mengalami radang selaput otak atau bisa juga disebabkan oleh anak terjatuh, atau juga dapat disebabkan ketika anak ini terbentur dengan benda-benda keras. Selanjutnya yang keempat, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tunawicara. Tunawicara atau yang sering disebut bisu ialah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara. Faktor ini dapat disebabkan oleh gangguan organ-organ seperti tenggorokan, lidah, pita suara, paru-paru, mulut, dan lain sebagainya. Bisu ini dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti faktor genetika, yaitu yang disebabkan dari keturunan, perkawinan, antar kerabat yang terlalu dekat, sehingga terjadi mutasi gen. Selain itu, bisu juga dapat disebabkan oleh faktor lainnya, seperti kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, sistem saraf, dan struktur otak pada anak. Biasanya, seseorang yang bisu sering berbicara keras, melihat gerak-gerik tubuh orang lain. Menurut Heri Purwanto dalam bukunya Ortopedagogik tahun 1998, ia mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud dengan tunawicara ialah seseorang yang mengalami kelainan dalam pengucapan artikulasi dari yang normal dan menimbulkan seseorang itu mengalami kesulitan berkomunikasi di dalam lingkungannya. Sedangkan menurut Frida Mangunson dan kawan-kawan dalam pendidikan psikologi anak luar biasa, mereka mengatakan bahwa tunawicara atau kelainan berbicara ialah seseorang yang mengalami hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif. Dan menurut Dr. Muljono, tunawicara atau gangguan berbicara ialah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi, dan bunyi bicara dalam kelancaran berbicara. Selanjutnya yang kelima, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tunarungu. Tunarungu menurut Murni Winarsi tahun 2007 pasal 22 yang berpendapat bahwa tunarungu ialah
Istilah yang digunakan untuk menunjukkan kesulitan mendengar dari ringan sampai yang berat yang digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Orang tuli ialah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik itu menggunakan alat pendengaran ataupun tidak. Menurut Tin Suharmi tahun 2009 pasal 23, Tin Suharmi mengemukakan pendapat bahwa tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan dari seseorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengar sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa menangkap berbagai rangsangan suara atau rangsangan apapun melalui indera pendengaran. Jadi, dari para ahli yang mengemukakan pendapat dapat disimpulkan bahwa tunarungu ialah orang yang memiliki gangguan dalam pendengarannya, baik secara keseluruhan ataupun masih memiliki sisa pendengaran. Secara umum sering dikaitkan dengan penyimpangan tingkah laku atau seseorang yang tidak dapat mengendalikan emosinya. Menurut Yuli Putri pada tahun 2010, tunalaras berarti seseorang yang memiliki kelainan dan melakukan pelanggaran-pelanggaran normal dengan frekuensi yang cukup besar. Seseorang yang mengalami tunalaras ini juga tidak dapat toleransi kepada orang lain ataupun kelompok dan menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri untuk mengatasi. Menurut Suji Hati Sumantri tahun 2007 pada pasal 139, tunalaras ini berarti anak yang mengalami gangguan dalam emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarganya ataupun lingkungan masyarakat. Jadi dari penjelasan para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa anak tunalaras ialah anak yang mengalami kelainan dalam gangguan emosi yang tidak dapat berinteraksi dengan baik dan dengan mengendalikan emosinya di lingkungan sosial maupun masyarakat. Dikutip dari buku Yuwono tahun 2012, autis ini dijelaskan bahwa autis merupakan gangguan dari neurobiologis yang sangat kompleks dalam kehidupan sehari-hari, yang meliputi gangguan komunikasi, bahasa, serta gangguan emosi dan persepsi sensori. Biasanya gangguan autis ini terlihat di bawah sekitar umur 3 tahun. Selanjutnya, autis menurut Mulyati tahun 2010, ia berpendapat bahwa autis ini merupakan suatu gangguan yang berisi ketidakmampuan anak untuk berinteraksi sosial. Menurut Peter 2012, autis merupakan gangguan perkembangan, gangguan pemahaman pervasif, dan bahkan merupakan suatu bentuk gangguan pada mental. Dikutip dari buku Suryaningrum dan Anwar pada tahun 2016, autis ini merupakan gangguan perkembangan interaksi sosial, komunikasi, serta munculnya perilaku-perilaku berulang yang tidak bertujuan. Autis bisa juga muncul mengikuti retardasi mental dan bisa juga tidak. Autis sendiri tidak memiliki kaitannya dengan kecerdasan intelektual, tetapi sering juga ditemukan anak autis ini memiliki bahasa verbal di bawah rata-rata. Jadi setelah saya jelaskan tadi, menurut pendapat para ahli dan dikutip dari buku-buku, bahwa autis merupakan gangguan pada
Gangguan pada perkembangan anak baik itu komunikasi, interaksi sosial, maupun emosi yang ditandai dengan munculnya perilaku yang berulang dan tidak bertujuan. Selanjutnya yang kedelapan, saya akan menjelaskan pengertian dari berbakat. Berbakat itu sendiri berarti seorang anak yang memiliki kemampuan yang unggul dan bisa mencapai prestasi yang tinggi. Anak berbakat juga memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus sehingga untuk membantu mereka mencapai prestasi sesuai bakat yang unggul yang mereka miliki. Bakat atau aptitude secara umum dapat diartikan ialah kemampuan bawaan atau potensi yang harus dikembangkan dan dilatih sehingga bakat yang dimiliki seorang anak dapat terwujud. Selanjutnya, menurut David Smith tahun 2006, ia berpendapat bahwa anak berbakat itu ialah anak yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang kreativitas, intelektual, kepemimpinan, dan artistik atau bidang akademik lainnya. Anak berbakat ini memerlukan layanan khusus untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. Sedangkan menurut Conny Setiawan pada tahun 1995, anak berbakat ialah anak yang memiliki kemampuan yang melekat. Pengertian keterbakatan di sini sudah mencakup intelektual yang tinggi dan menunjukkan pula pada kemampuan kreativitas yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa berbakat berarti anak yang memiliki kemampuan intelektual dalam bidang apapun yang membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan pengertian hiperaktif. Menurut Tin Suharmin, hiperaktif atau hiperaktivitas terdiri dari dua kata. Yang pertama hyper, yaitu artinya banyak, dan yang kedua itu activity, yang artinya keadaan bergerak, adakan eksplorasi terhadap rangsangan dari luar. Maksud dari Tin Suharmin ini, istilah hiperaktivitas berarti aktivitas yang dimiliki seseorang anak tetapi cenderung tidak bertujuan dan cenderung bersifat negatif. Menurut Argan Paternot, hiperaktif berarti anak yang selalu bergerak sepanjang hari, tidak dapat duduk diam di kursi, merasa tidak tenang, mudah terganggu, dan cepat frustasi. Ini sejalan dengan Arga ia mengungkapkan bahwa anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian. Adapun menurut Muzakir, anak hiperaktif ini adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan oleh disfungsi neurologia dengan gejala utama tidak mampu memusatkan perhatian. Dari beberapa pendapat yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan mengenai hiperaktif bahwa hiperaktif ialah gangguan pada tingkah laku yang ditandai dengan terganggunya aktivitas tidak bertujuan dan bersifat negatif yang disebabkan oleh disfungsi neurologia. Demikianlah yang saya jelaskan mengenai pengertian tunagrahita, tunanetra, tunadaksa, tunawicara, tunarungut, tunalaras, autistik, berbakat, dan hiperaktif. Semoga dapat memenuhi tugas saya dalam mata kuliah pendidikan inklusi yang diajar oleh Ibu Rapita Aprilia, SPD MPD. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.